Terima kasih sudah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami bagaimana mahasiswa seperti Anda menggunakan platform digital seperti YouTube, TikTok, atau media lainnya untuk mempersiapkan diri menghadapi interview kerja dalam berbahasa Inggris. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Saya sangat menghargai pengalaman Anda, pendapat Anda. Informasi yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan mempengaruhi nilai akademik. Apakah Anda bersedia jika wawancara ini direkam? Ya, saya bersedia. Ceritakan tentang kebiasaan Anda menggunakan media digital atau internet sehari-hari. Platform apa saja yang paling sering Anda gunakan dan berapa lama waktu yang bisa Anda habiskan di platform tersebut? Yang paling saya sering gunakan atau buka yaitu dari YouTube, TikTok, Instagram, dan Google. Dan saya menggunakan platform tersebut sekitar 5-6 jam dalam sehari. Untuk keperluan apa Anda menggunakan platform tersebut? Awalnya untuk menerima atau mencari informasi-informasi dan berita-berita terkini. Apakah Anda pernah menggunakan platform digital untuk belajar bahasa Inggris di luar kelas? Jika iya, bisa diceritakan? Ya, saya pernah untuk mencari konten atau informasi tentang bahasa Inggris. Platform mana yang paling membantu menurut Anda dan apa yang membuat Anda tertarik menggunakan platform tersebut? Saya menggunakan YouTube karena di YouTube itu banyak sekali pilihan dan banyak audio dan gambar-gambar yang buat saya tertarik untuk menggunakan YouTube sebagai sumber informasi digital. Seberapa sering Anda mengakses konten berbahasa Inggris di platform digital, misal video, artikel, atau podcast, dan jenis konten apa yang paling sering Anda akses? Baik, untuk seberapa sering, saya cukup sering dan kadang-kadang juga untuk mengakses hiburan. Untuk jenis konten yang saya akses lebih sering ke perjalanan wisata karena di situ ada konten-konten yang menggunakan bahasa Inggris. Apakah Anda sudah pernah mencari informasi atau tutorial tentang job interview dalam berbahasa Inggris di internet? Ceritakan pengalaman Anda. Saya sudah pernah mencari tentang job interview di platform tersebut. Kapan pertama kali Anda memulai mencari informasi seperti ini dan apa yang memotivasi Anda untuk mencari informasi tersebut? Ya, saya pernah mencari tentang job interview dari semester 3. Saya sudah pernah mencari job interview di media sosial tersebut. Lalu motivasi saya mencari itu karena pembelajaran di kampus terdapat tentang job interview. Platform digital apa saja yang Anda gunakan untuk mencari materi tentang job interview? Apakah YouTube, TikTok, Instagram, atau platform lainnya? Dan dari semua platform tersebut, mana yang paling sering Anda gunakan dan mengapa? Ya, ada beberapa, contohnya Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan yang paling sering saya gunakan yaitu TikTok dan YouTube. Alasannya karena di TikTok dan YouTube itu lebih mudah saya akses dan lebih banyak pilihan video yang terkait dengan job interview. Bisakah Anda memberikan contoh konkret channel, akun, atau video tertentu yang sering Anda tonton? Dan apa yang membuat Anda tertarik dengan channel akun tersebut? Contoh channel yang saya tonton yaitu dari channelnya dosen saya sendiri, yaitu Bapak Agung Deliswara. Di situ kontennya terdapat sedikit tentang
pembelajaran bahasa Inggris, dan saya gabungkan dengan channel lain yaitu Everyday English Channel, dan itu bisa membantu saya untuk mengembangkan lagi kosakata dan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Apakah Anda bisa tunjukkan contohnya? Nanti saya akan kirim link ke Anda. Jenis konten apa yang paling Anda cari terkait job interview? Apakah tentang cara menjawab pertanyaan tertentu, tips umum, contoh interview, atau yang lain? Dan format apa yang paling membantu untuk Anda? Video tutorial, simulasi interview, tips singkat, atau penjelasan panjang? Untuk jenis konten, saya tentang cara menjawab pertanyaan, lalu tips umum, dan format yang saya nilai untuk membantu saya dalam mempersiapkan job interview, yaitu video tutorial dan simulasi interview. Seberapa sering Anda mengakses sumber digital untuk persiapan interview dalam seminggu atau sebulan? Dan apakah Anda melakukannya secara rutin atau hanya sekali saja? Untuk mengakses media digital tersebut, saya sebulan sebelum melakukan interview tersebut, dan itu hanya sesekali, tidak rutin. Ketika Anda mencari video atau artikel tentang job interview, apa yang membuat Anda memilih satu konten dibandingkan konten lainnya? Apakah Anda memperhatikan jumlah viewer, rating, atau komentar? Tentu saja saya memilihnya berdasarkan viewers, komen, dan rating, karena dengan adanya penilaian dari orang lain itu menentukan apakah video tersebut itu bagus atau tidak. Apakah penting bagi Anda siapa yang membuat konten tersebut? Misalnya HR profesional, career coach, atau sesama mahasiswa? Sangat penting. Contohnya HR profesional, karena dari situ kita bisa melihat pengalaman dari HR tersebut. Bagaimana Anda menilai apakah suatu video atau artikel tentang interview itu berkualitas atau tidak? Dan apa tanda-tanda konten yang bagus menurut Anda? Dengan cara melihat kualitas video yang ditayangkan, contohnya terdapat animasi, lalu ada kata-kata atau kalimat yang terpampang jelas dalam video tersebut, ada komen positif dari penonton sebelumnya. Pernahkah Anda menemukan konten yang menurut Anda tidak akurat atau menyesatkan? Sudah pernah, karena waktu itu saya melihat ada judul yang saya cari, tetapi setelah saya lihat videonya, saya play videonya, itu isinya tidak sesuai dengan judul yang ditulis. Apakah Anda mempertimbangkan aspek budaya atau konteks negara ketika memilih konten interview? Misalnya, apakah Anda lebih suka konten dari Indonesia atau dari negara berbahasa Inggris seperti Amerika atau Inggris? Tentu saja saya membandingkan dalam konteks budaya Indonesia dan luar negeri. Menurut saya lebih prefer ke konten Indonesia karena penjelasannya lebih mudah dipahami bagi saya, karena dia menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskan tentang job interview dalam berbahasa Inggris. Apakah ada perbedaan yang Anda rasakan antara cara interview di Indonesia dan di luar negeri? Tentu saja ada. Dalam Indonesia, konten Indonesia itu lebih formal, sedangkan yang di luar negeri itu lebih santai dan lebih enjoy dalam interview. Apakah Anda pernah membandingkan beberapa sumber sebelum memutuskan informasi mana yang akan Anda ikuti? Jika iya, bagaimana cara Anda membandingkannya? Dan apakah Anda pernah menemukan informasi yang bertentangan antara satu sumber dengan sumber lainnya? Ya, saya pernah, dan itu
perbedaannya tidak begitu jauh. Lalu saya tidak terlalu memikirkan tentang ke situ karena saya fokus dengan kebutuhan saya sebelumnya. Apa manfaat paling besar yang Anda rasakan dari menggunakan sumber digital untuk belajar tentang interview? Dan apakah sumber digital membantu Anda memahami hal yang tidak diajarkan di kelas? Manfaat terbesar yang saya dapatkan dari media digital yaitu lebih banyak pilihan dan lebih banyak kosakata yang lebih jarang ditemukan di kelas. Jadi kalau untuk di kelas itu lebih ke dasar, lebih diajarkan dari dasar-dasar dan lebih kaku. Hal spesifik apa yang Anda pelajari dari sumber digital? Hal spesifik dari grammar dan kata dan kalimat juga untuk menjawab pertanyaan dalam interview. Apakah ada keterampilan atau strategi tertentu yang Anda pelajari dari platform digital yang menurut Anda sangat berguna? Misal, cara menjawab pertanyaan tertentu, bahasa tubuh, atau struktur jawaban. Dari semua itu, semua yang saya perlukan dalam keterampilan untuk job interview. Apakah konten digital membantu Anda merasa lebih percaya diri untuk menghadapi interview dalam bahasa Inggris? Dan bisa dijelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap kepercayaan diri Anda? Untuk digital itu, media digital membantu saya untuk lebih percaya diri karena dalam konten tersebut kita dapat menerka atau mengira-ngira pertanyaan apa yang akan dipertanyakan pada saat interview. Jadi saya lebih mengurangi sedikit grogi daripada sebelumnya. Pernahkah Anda mencoba mempraktikkan atau menerapkan apa yang Anda pelajari dari sumber digital? Jika iya, bagaimana caranya? Apakah Anda berlatih sendiri dengan teman atau dalam simulasi? Ya, saya pernah melakukan praktik itu dengan teman dan saya juga berlatih di depan kaca. Apakah berhasil atau ada kendala ketika mencoba penerapan tersebut? Tentu saja ada kendala, entah itu lebih sering bercanda daripada fokus ke praktek yang harusnya dilakukan. Apa kesulitan atau tantangan yang Anda hadapi ketika menggunakan sumber digital untuk belajar tentang interview? Apakah kesulitan atau tantangan yang Anda hadapi ketika menggunakan sumber digital untuk belajar tentang interview? Apakah ada masalah dengan pemahaman bahasa, terlalu banyak pilihan konten, atau hal-hal lain? Tentu saja ada kendalanya, yaitu banyak pilihan konten yang terdapat di media digital. Apakah Anda pernah merasa bingung karena terlalu banyak informasi atau saran yang berbeda-beda? Bagaimana Anda mengatasi kebingungan tersebut? Ya, saya pernah bingung. Untuk mengatasinya itu membandingkannya lebih banyak komentar positif dari sumber pertama atau yang kedua. Lalu perbedaan apa saja yang terdapat dalam konten tersebut dan dicari lebih mendalam kebenarannya yang lebih masuk akal yang mana. Jadi saya akan lebih mengikuti yang orang-orang berpikiran kalau itu lebih masuk akal daripada yang lainnya. Apakah ada konten yang Anda rasa tidak cocok atau tidak relevan dengan konteks Indonesia atau industri hospitality? Bisa berikan contoh? Dan bagaimana cara menyesuaikan informasi tersebut agar cocok dengan situasi Anda? Untuk saat ini saya belum menemukan. Apakah Anda pernah merasa kesulitan untuk mengintegrasikan atau menggabungkan apa yang Anda pelajari dari internet dengan yang diajarkan di dalam kelas? Cukup kesulitan untuk menggabungkan pendekatan tersebut karena yang diajarkan di kelas dan di media digital lainnya itu ada sedikit perbedaan. Menurut Anda, bagaimana seharusnya dosen atau kurikulum di kampus merespon kebiasaan mahasiswa belajar dari internet?
Apakah sebaiknya dosen merekomendasikan sumber digital tersebut? Ya, tentu saja dosen itu harus memberikan rekomendasi kepada mahasiswanya agar mahasiswa itu lebih mudah untuk mengakses dan memahami apa yang diajarkan oleh dosen itu lewat media digital, karena mahasiswa lebih banyak menggunakan media digital atau mobile phone untuk belajar. Apakah perlu ada bimbingan khusus tentang cara mengevaluasi konten online? Sepertinya perlu. Jika dibandingkan, mana yang lebih membantu untuk mempersiapkan interview? Materi dari kelas atau dari sumber digital? Atau keduanya sama penting? Dan mengapa Anda berpikir demikian? Berilah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Menurut saya itu sama-sama penting dalam menggunakan media digital dan pembelajaran langsung dari kelas. Untuk kelebihannya untuk menggunakan media digital yaitu mahasiswa dapat lebih mengulik atau mencari lebih luas lagi tentang pembelajaran yang disampaikan di kelas. Lalu untuk yang pembelajaran di kelas, kelebihannya itu bisa bertanya langsung dengan dosennya atau pengajarnya. Untuk kekurangannya dalam dunia digital itu mahasiswa akan lebih kecanduan menggunakan internet sebagai media belajar mereka dan tidak memperhatikan pembelajaran di kelas. Untuk kekurangan yang ada di dalam kelas itu seperti yang saya sampaikan tadi, mahasiswa dan rekan-rekan yang lainnya itu masih terbatas wawasannya, jadi kayak masih ada banyak hal yang harus dibahas tetapi yang disampaikan dalam kelas itu masih terbatas. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan tentang pengalaman Anda menggunakan platform digital untuk persiapan interview yang belum kami bahas? Sejauh ini cukup, belum ada. Apakah Anda memiliki saran untuk mahasiswa lain atau untuk program studi tentang penggunaan sumber digital dalam pembelajaran? Saran saya, para pengajar atau dosen itu dapat membolehkan mahasiswa dalam mengakses internet dan tidak dibatasi. Maksudnya tidak dibatasi, ada waktunya lah kita menggunakan handphone dan boleh menggunakan handphone pada saat pembelajaran dalam kelas. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Anda berbagi pengalaman informasi yang Anda berikan sangat berharga untuk penelitian ini. Jika nanti ada hal-hal yang ingin Anda tambahkan atau tanyakan, Anda bisa menghubungi saya. Sekali lagi terima kasih.